Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu kembali atas izin dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dipertemukan tanpa ada kekurangan sedikit pun dari diri kita masing-masing. Salawat dan juga salam semoga terus terkirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, nabi kita yang di dalam setiap harinya yang beliau pikirkan itu tentang umatnya, kita ini orang yang bahkan belum pernah beliau temui, tetapi kita selalu menjadi bahan pikiran beliau. Bagaimana umatku, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Dan itu dibuktikan dengan beberapa riwayat yang mengatakan perkataan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mewasiatkan tentang ummati, ummati, bagaimana umatku ya Allah, kalau saya tinggalkan bagaimana mereka. Artinya jika Rasulullah selalu memikirkan kita dalam hidupnya, ya sudah sepantasnya kita juga banyak bersolawat kepada beliau, banyak memuji beliau, banyak yang namanya berdoa supaya bisa bersama-sama dengan beliau ketika di hari kiamat nanti. Maka tidak ada pujian yang paling tinggi kecuali salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang Allah muliakan namanya hingga hari kiamat nanti. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Dan hari ini kita masuk ke pembahasan ayat kelima. Pembahasan ayat kelima yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membahas ayat kelima dari Quran surat Al-Fatihah ini menarik sekali. Menarik sekali. Alasannya kenapa? Karena ulama-ulama berpendapat Al-Fatihah itu adalah intinya Al-Quran. Inti Al-Quran ada di Al-Fatihah. Dan intinya Al-Fatihah ada di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ayat kelima ini intinya inti. Intinya inti. Kalau Al-Quran itu intinya ada di Al-Fatihah, Al-Fatihah intinya ada di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa sih artinya? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya
kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kenapa ayat ini dikatakan sebagai inti dari Al-Fatihah? Mari kita angkat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau meriwayatkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah meriwayatkan perkataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan qasamtus shalah baini wa baina abdi kismain atau nisfain. Kata Allah, aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku, saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Maksudnya bagaimana? Sholat ini di dalam hadis dikatakan tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Man lam yaqra bi Fatihatil kitab fasalatuhu khidajun ghairu tamam. Orang sholat tidak baca Al-Fatihah, sholatnya cacat. Sholatnya cacat. Maka bagaimanapun posisi kita, apapun sholat kita, Al-Fatihah wajib dibaca. Mau sholat sendiri atau sholat menjadi makmum dari seorang imam, Al-Fatihah wajib dibaca. Mau sholatnya sir itu yang sholatnya tidak diperjelas bacaannya, seperti zuhur, asar, 2 rakaat isya, 1 rakaat maghrib. Mau sholatnya sir atau sholatnya jahar, kebalikannya sir, yang Al-Fatihahnya diperdengarkan, 2 rakaat subuh, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Mau sholatnya sir, mau sholatnya jahar, kita tetap wajib baca Al-Fatihah. Jadi intinya sholat itu adalah di Al-Fatihah. Salah satu dari intinya sholat ada di Al-Fatihah. Makanya Allah mengatakan di Al-Fatihah ini aku membagi menjadi 2 bagian untuk diriku dan untuk hambaku. Bagian pertama itu adalah puji-pujian hambaku kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, raja hari akhir, yang memiliki hari pembalasan. Itu semua bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus memuji Allah, terus menempatkan diri kita sepantasnya di hadapan Allah bahwa kita itu rendah. Yang memiliki segala-galanya hanya Allah. Setelah itu masuk ke ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung Allah menjawab dalam setiap kali kita membaca Al-Fatihah di sholat itu. Ketika kita masuk ke ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah langsung menjawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi masal. Inilah bagianku dan bagian hambaku yang aku bagi sama rata. Maka apapun yang dia minta akan saya berikan. Dan masuk ayat ke-6, 7, itu adalah permintaan kita sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Ini ada cerita ini, Bu. Ketika ada jamaah umroh dari Indonesia tersesat
terpisah dari rombongan. Mau cari hotel. Aduh, di mana hotel saya ini? Mau cari hotel, mau cari Ka'bah. Mau cari Ka'bah dari hotel, ceritanya mau ke Ka'bah, terpisah dari rombongan, tidak tahu arah menuju Ka'bah. Tidak bisa bahasa Arab. Bertanya sama orang-orang sekitar, saya mau ke Ka'bah, kasih tunjuk saya Ka'bah. Kita bicara pakai bahasa Indonesia, ke orang Arab tidak dipaham. Ana mafahim. Apa yang ente bilang? Saya tidak paham. Tapi orang yang tersesat ini tidak habis akal, dan saya harus bisa ke Ka'bah. Akhirnya dia pakai kalimat jitu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau tak jalan yang lurus, ya kan, pastinya ya menuju kepada Allah. Al-Fatihah kan, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah, pasti menuju kepada Allah. Orang Arabnya juga pintar. Oh, mau ke Ka'bah. Ihdinas siratal mustaqim, oh mau ke Ka'bah. Ya sudah, dikasih tunjuk jalan ke Ka'bah, diarahkan jalan ke Ka'bah. Jadi dari mulai masuk ayat ke-6, ayat ke-7 itu adalah permintaan kita semuanya kepada Allah setiap hari. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, apalagi engkau sesatkan. Kalau kita itu betul-betul menghayati makna dari surat Al-Fatihah dalam setiap sholat kita, maka semua permintaan yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita membaca Al-Fatihah ini. Kemudian apa rahasianya kan? Apa rahasianya? Kenapa sampai ayat kelima ini menjadi sangat-sangat spesial? Menjadi sangat-sangat spesial. Karena di ayat kelima ini Allah menyebutkan tentang yang namanya hak antara seorang hamba, hak antara Allah, dan juga bagaimana seorang hamba harus berlaku menggantungkan dirinya itu kepada siapa. Iyyaka na'bud, kita bagi menjadi dua. Iyyaka na'bud, atau ya Allah, hanya kepadamu saja kami menyembah, hanya kepadamu na'bud, kami beribadah, hanya kepadamu kami beribadah, kami sholat, kami memuji, hanya kepadamu. Ibadah ini, tujuan kita di dunia diciptakan adalah untuk beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah saja. Sama seperti yang kami jelaskan kemarin ketika hari Sabtu, ibadah itu artinya luas. Bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma sedekah, tidak. Tetapi semua rasa cinta, rasa benci, rasa patuh, taat, memuliakan, jika kita niatkan untuk Allah, itu jadi ibadah. Kita sayang kepada orang tua karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kita dapatkan bukan cuma kebaikan di dunia, tapi sampai di akhirat. Sayang sama anak-anak bukan hanya karena alasan mereka adalah darah daging saya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan amanat kepada saya untuk membimbing mereka dengan baik sampai ke surga. Jadi pahala. Setiap usaha kita mendidik anak-anak dengan baik, memberikan mereka makanan dari harta yang halal, jadi pahala. Karena itu ibadah kepada Allah. Taat seorang istri kepada suaminya, menasihati terus-menerus, tidak berhenti berdoa untuk kebaikan suaminya, menyiapkan segala perbekalan suaminya ketika mau berangkat kerja, bajunya, makanannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya karena sekedar perasaan cinta antara manusia dan manusia, itu jadi pahala. Cinta antara manusia dan manusia itu ada batasnya. Ada batasnya, ada tepinya. Tapi cinta kita kepada Allah tidak bertepi, tidak berbatas. Karena yang kita cari ini keabadian, kehidupan di akhirat yang baik, kehidupan yang betul-betul abadi. Maka sebisa mungkin selama hidup di dunia kita berusaha dapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang harus cinta sama suami, harus sayang sama orang tua. Karena Allah, kita kerjakan. Itu jadi ibadah. Maka ketika semua ibadah tersebut kita kirimkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah betul-betul bentuk sebuah penghambaan yang murni. Bahwa hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, bukan kepada yang lain. Rasa takut, tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhafuna fillahi laumata laim. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Jangan sampai kita disebut oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah, au fi ma ma'nahu, takutnya hanya kepada manusia tapi dia tidak takut kepada Allah, itu rugi. Makanya perasaan takut kita itu hanya kita berikan kepada Allah. Tidak ada satupun, ini kami selalu ingatkan, tidak ada satupun manusia, jin, kalaupun mereka seluruh dunia mau bersatu mencelakai kita, tidak akan mampu jika Allah sudah tetapkan. Kecuali Allah bilang sama kita, kamu bakal celaka, baru bercelaka. Tapi selama Allah belum tetapkan kita mau celaka, biar seluruh dunia bersatu mau mencelakai kita, tidak akan bisa. Maka kita murnikan ibadah kita kepada Allah, kita murnikan yang namanya perasaan-perasaan kita, rasa takut, rasa sayang, rasa patuh, hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Bukan untuk dukun, bukan untuk yang namanya jin, bukan untuk yang namanya setan, bukan untuk yang namanya manusia. Kemudian lihat bagaimana Allah menampakkan kebesarannya dalam kehidupan kita. Maka di sini iyyaka na'budu ini adalah bentuk pemurnian ibadah kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami tunduk, kami patuh, kami cinta, kami benci, kami memuliakan.
Makanya itu selalu kami mengingatkan bahwa syarat diterima amal ibadah seseorang itu ada dua. Syarat diterima amal ibadah seseorang itu ada dua. Ikhlas dan sesuai tuntunan. Ikhlas dan sesuai tuntunan. Kata-kata iyyaka na'bud ini adalah bukti keikhlasan. Iyyaka cuma kepadamu. Tetapi kapan ibadah itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ikhlasnya berarti hilang. Maka kalau ikhlasnya hilang, ibadah tidak diterima. Pasti. Oh, saya mau sedekah. Tapi biar ditahu orang kalau saya bersedekah. Oh, saya mau sholat, tapi status dulu. Alhamdulillah hari ini tahajud. Dan berbagai macam bentuk hal-hal yang itu menampakkan bahwa ibadah kita lakukan ini untuk mencari perhatian manusia, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan jika itu yang kita lakukan, ibadah kita tertolak karena tidak ada nilai ikhlasnya. Karena tidak ada nilai ikhlasnya. Ada sebuah kisah, Ibu. Imam Zainal Abidin, anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Imam Zainal Abidin, beliau tidak terlalu banyak yang tahu kedermawanan beliau. Sampai kapan? Sampai beliau meninggal. Sampai beliau meninggal, baru Allah bukakan semua ibadah-ibadahnya, sedekah-sedekahnya yang dia lakukan selama hidupnya. Jadi ketika Imam Zainal Abidin ini meninggal, orang-orang miskin, orang-orang fakir yang tinggal di kota itu langsung bermunculan, bertanya, kemana orang yang selalu membawakan makanan sama kami tiap malam? Kenapa sudah beberapa hari ini kami tidak dapat makanan malam? Berita ini dikaitkan dengan kondisi jenazah Imam Zainal Abidin. Ketika jenazahnya itu mau dimandikan, punggungnya itu banyak bekas lecet. Padahal beliau tidak dikenal pekerja keras atau apa, maksudnya kerja kasar. Selama hidupnya tidak ada dikenal sebagai pekerja kasar. Tapi kok bekas di punggungnya banyak sekali lecet. Dikaitkan dengan kabar ini, ternyata orang yang setiap hari jalan keliling kota bawa karung berat-berat untuk bagi makanan ke fakir miskin tiap malam, itu beliau. Lihat hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebuah amal yang betul-betul diterima. Tanpa harus dibilang-bilang, Allah sendiri yang akan perlihatkan kepada seluruh manusia.
Dan lihat bagaimana beliau pintar sekali menyembunyikan amalannya. Ini yang dibilang dalam peribahasa itu, ketika memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Dan itu yang harus menjadi semangat kita ketika beribadah. Usahakan ada satu amalan khusus yang mana hanya kita sama Allah yang tahu saat kita mengerjakannya. Orang lain tidak tahu. Biarkan itu menjadi tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita mati nanti. Semoga Allah selalu menjaga keikhlasan kita dalam beramal. Semoga Allah selalu menutup-nutupi amal ibadah saya, sehingga lebih menjaga hati. Karena yang paling tahu kita itu melakukan riya atau tidak, mau bekerja, mau beramal untuk mencari perhatian manusia atau tidak, hanya diri kita sama Allah. Hanya diri kita sama Allah. Kapan ada sedikit muncul pikiran, oh saya mau bekerja supaya bisa menarik perhatian fulan, supaya bisa dibilang begini, sudah. Dikhawatirkan kita sudah jatuh ke riya. Kalau jatuh ke riya, kita kembali ke kaidah pertama. Kalau nilai keikhlasannya hilang, amal ibadah tidak diterima. Makanya di Al-Fatihah ayat kelima itu selalu menjadi bahan renungan buat kita. Ya Allah, hanya kepada Kamu kami menyembah, hanya kepada Kamu kami menyembah, hanya kepada Kamu kami menyembah, bukan kepada yang lain. Dan yang lebih menguatkan lagi setelah itu, Ibu, perkataan setelahnya, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Apapun itu, baik dari urusan dunia atau urusan akhirat. Cuma kepada Allah saja kita harus memantaskan diri untuk meminta pertolongan, bukan kepada yang lain. Tidak berharap kepada manusia dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jika kita meminta pertolongan itu dalam urusan dunia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni terkait urusan dimudahkan permasalahan, diberikan jalan keluar, diberikan yang namanya rezeki yang halal, dimudahkan pekerjaannya. Ini semua kan permintaan-permintaan tentang hal-hal dunia. Hanya kepada Allah kita gantungkan. Yang kebutuhan-kebutuhan akhirat, semoga selalu diberikan hidayah, semoga selalu diberikan keteguhan hati untuk bisa istiqomah sampai mati. Semoga selalu diberikan petunjuk, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Itu semua kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain.
Allah itu marah jika kita tidak meminta kepadanya, jika kita sudah merasa cukup darinya. Kalla innal insana layatgha. Manusia itu bisa menjadi togut. Ini kita sempat bahas kan di minggu lalu, togut. Manusia itu bisa menjadi togut. Kapan manusia itu menjadi togut? Ar-ra'ahustaghna. Ketika dia merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa apa yang dia miliki itu sudah cukup bagi dirinya. Allah itu marah kalau kita tidak minta sama dia. Beda dengan manusia. Manusia kalau sering diminta jadinya marah. Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit ke dia lagi. Sebaik apapun manusia, pasti kalau selalu dibegitu akan marah, akan punya batasan sabar. Berbeda dengan Allah. Semakin kita sering minta, semakin Allah senang. Malah Allah marah ketika kita sudah tidak mau meminta lagi. Makanya inilah itu makna dari wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, semua urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat, cuma kepada Engkau saat kami meminta pertolongan ya Allah, bukan kepada yang lain. Bukakan kami jalan, mudahkan urusan kami ya Allah. Berikan jalan keluar dari permasalahan kami ya Allah. Berikan kami akhirat yang baik. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Cuma sama Allah kita meminta. Maka kalau ada orang dalam setiap harinya itu masih selalu khawatir, aduh bagaimana rezeki saya, dipertanyakan Al-Fatihahnya. Apakah dia sudah betul-betul hafal dengan Al-Fatihah dan paham dengan arti Al-Fatihah atau tidak? Setiap hari kok khawatir, aduh bagaimana rezeki saya, aduh saya mau makan apa, aduh bagaimana ini, aduh bagaimana itu. Yang dikhawatirkan urusan dunia lagi. Kalau khawatirnya ya Allah apakah saya akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau tidak, wajar, itu malah baik, malah dianjurkan supaya kita makin semangat untuk beribadah, tidak merasa cukup dengan ibadah. Tapi kalau yang dikhawatirkan perkara-perkara dunia, ditanyakan Al-Fatihahnya, betul-betul paham atau tidak? Padahal Allah sudah menyampaikan wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Maka ketika itu sudah kita terapkan dalam kehidupan kita, kita merasa tidak butuh lagi dengan yang namanya selain Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Allah menampakkan kebaikan-kebaikannya, nikmat-nikmatnya, mukjizat-mukjizatnya dalam kehidupan kita. Inilah inti dari Al-Fatihah itu sendiri, tentang yang namanya bagaimana kita selalu memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa jadi apa-apa. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa berada di posisi saat ini. Makanya selalu kami itu
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu kami ulang-ulangi sampai 2 kali, 3 kali, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Karena maknanya mendalam. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan jalan hidayahnya kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami tidak mungkin bisa mendapatkan hidayah ini kalau bukan karena Allah yang tunjukkan. Kalau bukan karena Allah yang tunjukkan. Kalau bukan karena Allah yang tunjukkan, mungkin kami masih tersesat, mungkin kami masih di dalam got. Mungkin kami masih malas-malasan sholat. Mungkin kami tidak mau pergi mengaji. Kalau bukan karena Allah. Jadi mulai sekarang setiap kali dapat permasalahan hidup, ulang-ulangi ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar kita itu kuat. Allah tidak mungkin memberikan masalah kecuali Allah tahu kita mampu melewati masalah itu. Dan pasti Allah menyiapkan jalan keluar dari area yang tidak diduga-duga. Cuma kita terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru meminta sama Allah. Terlalu terburu-buru berharap doanya langsung dijawab. Berharap doa langsung dijawab. Dengar panggilan azan, nanti aja. Berharap doanya langsung dijawab. Ketika disuruh untuk bayar sedekah, bayar zakat, nanti aja. Kadang-kadang kita itu sebagai manusia itu unik. Pengen hajatnya cepat dijawab, cepat diselesaikan, tetapi kewajiban kepada yang lain kita akhir-akhirkan. Maka dari itu, ayat kelima ini semoga bisa menjadi harta kita yang paling berharga, penguat kita, motivasi kita, bahwa ketika mendapatkan setiap permasalahan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Berikan saya petunjuk, berikan saya jalan keluar dari setiap permasalahan saya. Dan dibaca dengan yakin. Kalau tidak yakin, tidak akan ada efeknya. Harus dibaca dengan yakin. Maka kemudian lihatlah, tunggulah, sabarlah sedikit lagi. Bagaimana Allah menampakkan caranya bekerja. Bagaimana Allah menampakkan mukjizat-mukjizatnya, kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Silahkan jika ada pertanyaan. Mau terkait masalah ini atau mungkin terkait masalah yang lain, selama kami bisa mampu menjawab, kami jawab. Kalau tidak, kami bilang tidak tahu. Ya. Orang memiliki hutang, sedekahnya akan diterima atau tidak? Insya Allah tetap diterima, Ibu. Tetap diterima. Ya.
Ya betul. Yang penting ikhlas. Sedekahnya tetap akan diterima. Makanya di situ mulianya sedekah itu Allah tampakkan di situ. Allah tidak memberikan batasan minimal berapa orang harus bersedekah. Supaya ketika ada hamba-hambanya Allah yang memiliki hutang yang menumpuk, misal, tapi masih pengen bersedekah, walaupun cuma dengan uang 1.000, tetap Allah terima. Tetap diutamakan bayar hutang, ya pasti no. Tetap diutamakan bayar hutangnya ibu. Kalau sudah jatuh tempo, Terus hutang dulu baru kita lihat sedekah. iya harusnya begitu. Kalau belum jatuh tempo, ya kan ada uang yang sudah dibagi, oh ini tabungan saya untuk bayar hutang, yang ini ada lebihnya bisa saya manfaatkan, sisihkanlah lagi sedikit ya Allah, saya bersedekah niatkan ya Allah, tolong mudahkan urusan saya, mudahkan saya mau bayar hutang ya Allah, mudahkan saya mau bayar hutang, bukakan jalan keluar bagi saya. Yakin bu? Yakin. Jadi sedekah itu menjadi wasilah kita bisa melunasi hutang, itu bisa. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas, dan rezeki Allah juga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau bumi saja luas, rezeki Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Iya. Makhluk yang hidup di luar bumi saja, misal yang hidup di langit, ya kan, para malaikat, itu Allah jamin rezekinya. Apalagi cuma yang hidup di bumi kayak kita ini, masa Allah tidak jamin? Jadi boleh-boleh saja ketika kita meniatkan untuk sedekah itu sebagai wasilah jembatan supaya urusan kita dimudahkan oleh Allah, hutang-hutang kita lunas, bisa sekali, tidak salah. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau niat sedekah, banyak keluarga kita masih di bawahnya kita, tapi kita membantu orang rumah yang lebih. Siapa yang lebih utama dibantu? Itulah yang keluarga. Ya, keluarga. Jawabannya keluarga. Ketika kita punya harta untuk bersedekah, kita mau keluarkan ke panti asuhan misalnya, tapi di sisi lain ternyata adik saya, kakak saya itu lagi butuh bantuan ekonomi, mereka lebih utama. Dan sebaik-baik sedekah adalah kepada keluarga. Sebaik-baik sedekah itu ada dua, kepada keluarga, yang kedua di saat sempit. Pas lagi kere-kerenya mau bersedekah, itu harta yang paling baik. Aduh, iya, ini uang sisa 10.000. Saya harus belikan sayur untuk di rumah buat makan hari ini. Kalau tidak, semuanya dipakai sedekah, saya tidak bisa makan. Maka bagaimana caranya? Bagi dua. Sebagian dibawa ke rumah, sebagian kasih ke Allah. Coba deh bu, coba deh. Saya sudah pernah coba. Ketika pas lagi tidak ada harta sama sekali, tinggal itu harta kita satu-satunya, tapi kita sedekahkan setengahnya, kita pakai juga untuk menjaga hidup kita setengahnya, akan ada sesuatu yang akan Allah tampakkan kebaikan-kebaikan. Silakan dicoba. Ya. Sebaik-baik sedekah itu ada dua, yaitu sedekah yang diberikan kepada keluarga sendiri, contoh suami kepada istri dan anak-anaknya. Yang kedua, sedekah yang diberikan di saat sempit. Wallahu ta'ala alam.
Sudah masuk waktu Isya? Sudah masuk. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari penyampaian kami. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kami terus berusaha untuk mencoba memperbaiki diri setiap hari dan sampai Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan. Maka sekali lagi kami mohon maaf, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.